Subscribe dulu ya. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Dr. Ursula yang tentunya akan siap sedia membahas tentang informasi kesehatan. Dan pada kesempatan hari ini saya mau mencoba membahas tentang masalah seks pada laki-laki yang tabu untuk dibicarakan. Tapi karena saya dokter dan tentunya masalah kesehatan itu adalah sesuatu yang ilmiah, kita nggak ada lagi ya kata tabu. Kita harus berani berkomunikasi supaya apa yang kita rasakan jadi masalah itu mendapatkan solusi yang tepat. Nah, seks yang bermasalah sendiri itu adalah apa sih gitu? Seks yang menjadi masalah adalah ketika selesai berhubungan seks itu tidak didapatkan suatu kepuasan baik dari kita maupun pasangan. Nah, ini nggak normal karena seharusnya ketika seseorang berhubungan seks itu didapatkan kepuasan dan tubuh pun mendapatkan manfaatnya. Seperti yang diulas di video YouTube saya yang sebelumnya. Ini ditonton ya. Nah, ternyata prevalensi masalah seks ini cukup tinggi loh. Ini yang ketahuan ya. Kalau pada wanita, dari 100 wanita, itu setidaknya ada 43 wanita yang mengalami masalah seks. Dan kalau pada laki-laki, setidaknya ini yang ketahuan ya, dari 100 laki-laki itu ada 31 orang yang mengalami masalah seks. Tapi mungkin tabu untuk berkomunikasi atau membicarakannya. Sebetulnya yang paling penting membicarakan dengan pasangannya dahulu. Apa sih yang sebenarnya menjadi penyebab masalah dari masalah seks ini? Yuk kita ulas. Jadi sebetulnya ada dua penyebab besar yang melandasi apa masalah seks ini. Ini bisa dari wanita maupun prianya, tapi pada kali ini kita akan membahas masalah seks dari sisi laki-laki ya. Yang pertama itu ada masalah fisik. Masalah fisik itu berarti ada suatu penyakit yang mendasari tubuh dari laki-laki itu. Seperti misalnya ada masalah penyakit bawaan, kencing manis, kemudian penyakit di kardiovaskuler atau jantung dan pembuluh darah seperti darah tinggi, atau sumbatan pada jantung atau pembengkakan pada jantung, masalah syaraf seperti stroke atau misalnya ada jepitan di saraf tulang belakang, atau ada ketidakseimbangan hormon, penyakit kronik lainnya seperti gagal ginjal, atau misalnya gagal hati, bahkan penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan terlarang pun itu bisa melandasi adanya masalah seks. Kemudian penyebab yang kedua itu memang tentunya masalah psikologis atau dari pikiran mental. Misalnya terkait stres, kecemasan, permasalahan dengan pasangan, dengan keluarga, dengan terlilit hutang, atau masalah di kantor, di pekerjaan, dan masalah lainnya, depresi, merasa bersalah, bahkan trauma kejadian di masa lalu, itu bisa terbawa dan menjadi masalah seks di masa sekarang. Kalau mau ditanya, siapa saja sih yang memiliki masalah seksual? Tentunya kita semua bisa saja terkena, apalagi kalau masalah psikologis itu setiap orang pasti memiliki permasalahannya sendiri-sendiri. Pokoknya yang penting itu tetap berkomunikasi dan jangan tabu, jangan merasa tabu untuk membicarakannya. Karena kalau misalnya dalam suatu rumah tangga, justru masalah seks ini menjadi salah satu kunci keharmonisan dari pasangan suami dan istri tentunya. Nah, sekarang kita masuk ke masalah inti. Apa aja sih masalah seks pada pria itu? Ini saya bagi menjadi 3 ya. Yang pertama ejakulasi dini, yang kedua ejakulasi retard atau udah ditungguin tapi nggak keluar-keluar, yang ketiga itu ejakulasi retrograde. Nanti kita bahas dulu tentang ejakulasi dini. Jadi apa sih ejakulasi dini itu? Ejakulasi dini itu adalah keluarnya sperma atau pria itu mencapai orgasme, tapi bahkan penisnya itu belum masuk ke vagina atau baru masuk, udah selesai. Dan tentunya ini menjadi permasalahan dan mungkin menyangkut harga diri dari laki-laki itu ya.
karena belum berhasil memuaskan pasangannya. Kemudian masalah selanjutnya adalah ejakulasi retard atau udah ditungguin tapi nggak keluar-keluar. Ini kira-kira kenapa, Dok? Biasanya sih misalnya pada orang yang mungkin sudah lelah ya, jadi belum mencapai tapi sudah lelah duluan, atau misalnya pada orang yang sudah mengalami penurunan libido, atau misalnya ada stres, ada pikiran tersendiri atau trauma di masa lalu. Kemudian yang terakhir adalah ejakulasi retrograde. Kondisi ini itu adalah kondisi di mana sperma itu tidak keluar ke depan tapi justru balik ke kandung kemih. Jadi nanti keluarnya itu bersamaan dengan air seni atau dengan buang air kecil. Dan kencingnya pun berwarna keruh karena bercampur dengan sperma. Nah, kondisi-kondisi ejakulasi retrograde ini sebenarnya adalah kondisi yang jarang terjadi, tapi bisa aja terjadi dan menjadi salah satu penyebab kemandulan pada pria karena spermanya itu tidak langsung dirilis keluar untuk membuahi, tapi justru malah dikembalikan ke badannya dia sendiri. Oke, sekarang kalau mau ditanya, gimana sih dok cara mengatasinya? Yang pertama, tentunya kita harus mengetahui penyebabnya dulu, baru kita cari solusinya kan. Kalau misalnya ternyata permasalahannya itu adalah karena psikologis, tentunya komunikasi dengan pasangan itu penting banget. Tapi kalau misalnya masalahnya adalah fisik atau masalah penyakit medis yang mendasari, maka tentunya penyakitnya itu harus diobati dahulu. Itu tentang masalah seks pada pria yang tabu untuk dibicarakan, tapi pada konten ini saya bicarakan. Selanjutnya misalnya dari teman-teman ada pertanyaan seputar kesehatan atau misalnya ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung isi di kolom komentar. Terima kasih.